scalp-nya. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, jadi pagi ini sebelum saya mulai ambil sini, saya mau review dulu produk ini. Atomy Hair Vital Scalp and Hair Pack. Ya, jadi ada yang sudah pakai samponya, ada yang sudah pakai lengkap ya. Oke, nah saya pakai lengkap Bapak Ibu. Ya, memang di awal saya pakai samponya doang. Tapi saya merasa kayaknya masih ada yang kurang sesuatu nih. Jadi akhirnya saya kemarin ini saya beli Atomy Hair Vital Scalp and Hair Pack ini. Nah, biasanya Bapak Ibu orang yang pakai Root Vital ini biasanya orang yang seperti apa? Orang yang rambutnya terasa rontoknya, bener nggak? Nah, saya itu eh, ada satu masa gitu ya sekitar 2 bulan yang lalu rambut saya tuh rontok banget gitu. Saya tuh bingung kenapa ya. Biasa saya tuh nggak pernah serontok ini ya. Dan rasanya sudah lama banget saya tuh nggak merasa sepanik itu. Ya rasanya kayak ih apa ya rontok ya gitu kan ya. Apa saya rambutnya mungkin makin makin panjang jadi makin nggak kuat dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya saya lihat lagi oh ya saya coba deh saya lengkapin seri ini Atomy Hair Vital ini. Ya, nah ini saya kasih lihat Bapak Ibu produk ini di aplikasi ya. Kita lihat dulu. Mungkin Bapak Ibu di sini masih banyak yang nggak tahu ini produk apaan. Nah ini, ya Atomy Hair Vital Scalp and Hair Pack. Ya, jadi dia ini merupakan rangkaian dari seri Root Vital. Sebenarnya dia itu ada tiga, teman-teman. Ada satu sampo-nya, ada satu ini maskernya gitu ya. Satu lagi itu dia bentuknya kayak kayak dark spot corrector gitu. Bentuknya panjang, terus dia ujungnya tuh logam gitu, ya dingin gitu. Jadi ditaruh di kepala tuh dingin. Nah itu tapi yang itu yang aduh, saya lupa namanya apa, entah ada kayaknya. Itu dia tapi belum masuk Indonesia. Nah itu ya. Nah jadi Root Vital ini Pak Ibu, ya dia itu pakai teknologi yang canggih banget. Ya Root Vital ini ya, dia itu jadi mengandung Hair Vital teknologi. Jadi dia itu apa ya? Kayak bisa ngirimin kayak absolut sel aktif. Kalau absolut sel aktif kan itu teknologinya untuk bisa bikin skincare yang kita pakai itu terkirim ke sel yang butuh perawatan. Nah, ini sama, tapi dia namanya Hair Vital Technology. Ya, jadi Hair Vital Technology itu bisa membuat ya eh, produk perawatan rambut ini bisa sampai ke area yang memang membutuhkan perawatan. Itu keren banget nggak sih? Bisa ada ya sampo kayak gitu. Jadi yang diantar itu namanya Vital Code, teman-teman. Vital Code itu jadi bahan aktif yang memang bisa memperbaiki masalah-masalah di rambut. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang memang sudah mulai merasakan banyak kerontokan gitu ya. Nah, itu memang harus mulai pakai yang Root Vital ini. Herbal shampoo bagus gak bagus. Tapi memang herbal shampoo itu sifatnya lebih ke apa ya, sehari-hari gitu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu memang punya masalah dengan kerontokan rambut, saya sarankan eh, pakai yang ini, Root Vital ini gitu ya. Nah, aduh saya balik lagi nih. Nah, jadi Bapak Ibu, kelebihan dari Root Vital ini selain dia itu bisa merawat full kepala tuh dari akar. Jadi banyak apa ya, sampo-sampo itu dia itu cuma enak di luar gitu Bapak Ibu, tapi tidak enak di dalam gitu ya. Jadi akarnya tuh nggak dibenerin. Nah, kalau kita punya seri Root Vital ini, dia memperkuat rambut dari akarnya. Terus, dia juga melindungi rambut ya supaya rambut yang sudah ada itu nggak rusak. Nggak ada Nge-freeze Bu, suaranya, nggak ada suaranya. nge-freeze, nge-freeze. Sorry, saya terputus. Bentar, sinyalnya hilang. Masih ada saya nggak? Apakah saya masuk? Hmm, Ada sekarang, tapi suaranya belum. oke. Nah, jadi Bapak Ibu, seri Root Vital itu saya balik lagi ya. Sekarang udah jelas ya suara saya ya. Nah, ini saya kasih lihat lagi Bapak Ibu. Tuh sinyalnya jelek nih. Ya.
Bentar ya. Nah, jadi oke saya balik lagi ke Root Vital ini. Jadi apa sih rasanya pakai Root Vital ini? Aduh, ini rasanya dingin banget Bapak Ibu. Makanya dari kemarin saya mau review karena saya biasanya bawanya ke gym, saya lupa terus share ya. Ini rasanya dingin banget di kulit kepala. Ya, terus apa ya? eh Sembriwing gitu. Jadi dia Root Vital itu kan pakai sampo kayak biasa. Sesudah itu Anda pakai ini didiamkan sekitar 2 sampai 3 menit aja gitu. Ya dipakaikan di seluruh kulit kepala. Kalau conditioner kan cuma pakai di ujung rambut. Nah, kalau dia ini memang dari kulit kepala dari sini, sini semua tuh Bapak Ibu tuh. Semuanya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tambah lagi tambah yang itu tuh yang saya bilang, tambah yang panjang-panjangnya itu aduh saya kok lupa ya namanya apa ya. Nah, itu satu seri lengkap. Tapi kalau yang panjang-panjang itu kan memang belum masuk Indonesia. Bapak Ibu bisa gantikan dengan hair tonicnya Atomy. Ya, nah apa yang saya rasakan sejak saya pakai ini gitu ya. Saya merasa rambut rontok saya berkurang. Ya, berkurang. Ya, rambut saya kelihatan sehat ya. Aduh, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, rambut saya sekarang itu jauh banget dibanding rambut saya yang masih baju kuning. Ya, kalau Bapak Ibu ingat foto saya si baju kuning itu rambut saya tuh cepak. Segini nih. Kenapa? Karena makin lama makin pendek. Karena makin banyak rontoknya saya takut kebotakan dini, tau nggak? Nah, jadi kalau saya perhatikan Bapak Ibu, memang ya orang-orang itu selain supaya kita nggak kelihatan tua gitu ya, itu dua tuh. Satu kulit wajah, satu lagi rambut. Ya, jadi mumpung Bapak Ibu rambutnya masih ada, ayo dijaga dong gitu. Yuk, jangan sampai kita biarkan rambut kita tuh menghilang begitu saja, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai sudah habis baru kita cari pertolongan. Agak terlambat nanti. Ya. Nah, sebenarnya Atomi itu ada satu produk yang khusus banget untuk rambut. Ah, vitamin khusus bener untuk rambut. Namanya biotin, Bapak Ibu. Ya, ada yang konsumsi nggak? Nah, ini saya lagi pesen nih. Ya, karena waktu itu saya pikir, kayaknya saya juga perlu tambah suplemen ya, khusus untuk rambut. Jadi, saya pesan namanya biotin. Bapak Ibu di sini ada yang pernah pakai biotin nggak? Nah, biotin itu sebenarnya ada di B komplek juga. Cuma di B komplek dia nggak terlalu banyak gitu. Ya, tapi kalau bisa Bapak Ibu, Bu Silvi saya nggak mau pesan-pesan dulu deh. Saya maunya pakai yang ada di Indonesia aja. Ya udah, kalau gitu pakainya B komplek. Tapi kalau bisa Bapak Ibu mau pakai yang khusus untuk apa rambut nih, biotin ya. Blooming biotin. Jadi isinya dia membantu memperkuat rambut dan kuku. Rambut sama kuku. Di sini siapa yang kukunya gampang patah, yang kukunya gampang retak, atau kukunya lembek banget. Nah, itu biotin itu khusus buat 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 rambut sama kuku. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah merasa, Bu Silvi saya udah pakai Root Vital, udah minum Hemohim, tapi kenapa ya rambutnya masih rontok banget gitu? Ya udah, bantulah dengan biotin. Ya, dia itu harganya 388.000, isinya 60 Bapak Ibu. Ya, jadi makannya satu hari cuma satu, ya harganya berarti satunya cuma 6 ribuan loh. Ya, nggak mahal. Ya, PV-nya 10.000. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menemukan 30 orang yang rambutnya rontok seperti Anda bisa satu kaki sudah pairing. Ya, ya jadi itu ya, kalau Bu Arya tanya ini apa, ini kalau yang sampo tuh yang root vitalnya. Kalau ini maskernya, jadi pakainya satu seri Bu. Ya, masker, root vital, Atomy Hair Vital Scalp and Hair warna hijau nih. Nah, terus sampo-nya yang root vital, yang warna hijau juga, harganya 303.000 setengah liter. Satu lagi itu biotin. Ya, biotin boleh kalau misalnya mau PO Korea harganya 388.000 isi 60. Tapi kalau nggak mau PO Korea, minum Hemohim aja. Membantu juga dari dalam atau tambah B komplek gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi soal ini? Ya sebenarnya saya tidak berniat untuk men-sharing ini sih, tapi ya udahlah karena saya semangat. Enak banget di kepala Bapak Ibu. Ya biar semua rambutnya tumbuh indah gitu ya. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu berhijab, di luar kan nggak kelihatan ya, mungkin nggak ketahuan rambutnya rontok atau eh, menipis. Tapi kan kalau di rumah kita lihat sendiri Bapak Ibu, pasti rasanya galau banget kalau rambut rontok terus menerus. Setuju nggak? Ya. Nah, jadi seminggu pakai berapa kali ya? Kalau ini minimal 3 kali lah seminggu, minimal 3 kali seminggu. Ya ganti aja pakai ini.
minimal 3 kali seminggu, didiemin gitu. Aduh, kayak ke salon. Ya harganya pun cuma 257.000. Anda pergi ke salon hair spa, itu 1 kali pergi udah 130.000. 2 kali pergi udah dapat tuh ini. Ya sekarang saya pun jarang banget pergi ke Rembat Bapak Ibu. Ya pakai ini aja, udah lebih irit dan memang hasil lebih bagus. Ya, oke. Kalau Anda punya kenalan salon, boleh juga tuh kenalin. Bu, saya ada perawatan dari Korea, mau coba nggak untuk konsumer-konsumer Ibu? Nah, coba ingat-ingat siapa punya teman kenalan orang salon, Bapak Ibu. Kebayangkan kalau mereka pakai ini 1 bulan 3 botol kan lumayan buat Anda, ya kan? Mereka juga happy lah, mereka bisa dapat cashback dari produk Atomi yang mereka pakai di salon mereka masing-masing. Nah, coba ingat-ingat siapa punya kenalan salon, ya. Nah, hari ini saya mau sharing tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa saya sharing soal tanggung jawab, Pak Ibu? Ya karena besok di hari Kamis di EC Favor yang di pusat di Mekarwangi, saya akan sharing tentang cara melakukan demo produk dengan benar ya dan menghasilkan plus follow up. Ya, cara follow up. Kenapa kita perlu bisa melakukan kedua hal itu dengan baik, Bapak Ibu? Karena memang ya itulah kerjaan kita di Atomi setiap hari. Ya, demo produk, follow up, demo produk, follow up, demo produk, follow up. Kenapa kita melakukan itu? Karena Bapak Ibu, Anda ingin punya penghasilan yang stabil 25 juta sebulan adalah dengan cara mempunyai 100 konsumer kiri, 100 konsumer kanan. Ya, nah, kalau Anda sudah bisa melakukan ini dengan baik, Anda duplikasikan, ada 8 orang kanan kiri yang seperti Anda, Bapak Ibu bisa punya bisnis yang stabil di Atomi. Nah, jadi mulailah dari Anda dulu. Kenapa Bapak Ibu? Bu Sylvie, saya selama ini demo produk bisa tuh dibantu sama upline. Betul, tidak salah. Tetapi ini kan mau liburan Bapak Ibu, mau libur lebaran. Tamu banyak datang ke rumah. Masa harus telepon upline? Upline, datang ya, ini tamu saya datang cepetan. Saya nggak bisa demo. Saya nggak tahu ngomongnya gimana. Nah, kan repot Bapak Ibu, bener nggak? Ya, jadi harus bisa demo produk sendiri. Ya, harus bisa cara closingnya. Nggak bisa pasrah aja. Yang penting saya bawa orang. Betul. Ya, betul itu nggak salah. Tetapi kan jadi tergantung sama orang, Bapak Ibu. Nah, Anda punya tanggung jawab sama bisnis sendiri. Ini bisnis saya. Bapak Ibu, kalau Anda baru buka restoran baru, ya mungkin ada yang mengajari Anda di awal buka restoran seperti apa. Tetapi Anda juga harus bisa mengerjakan, menjalankan restoran Anda sendiri. Karena yang bantu nggak akan selamanya membantu, Bapak Ibu. Mereka juga punya kesibukan sendiri. Nah, sama di Atomi, kita juga sama. Kita harus punya tanggung jawab terhadap bisnis kita sendiri. Ya, ini bisnis saya, upline itu membantu saya, tidak wajib. Kalau dia bantu saya bersyukur banget. Tetapi keinginan saya adalah secepatnya saya bisa jalan sendiri. Nah, kita perlu punya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena ini bisnis kita sendiri. Ya, jadi tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Perlu punya kepemilikan. Nah, besok hari Kamis kan, besok Pak Joni Kasidi akan datang ke MB9 kita, Bapak Ibu. Beliau akan bicara satu hal yang sangat bagus tentang kepemilikan. Ya, ini bagus banget. Kenapa? Karena di Atomi Indonesia banyak yang menjalankan bisnis Atomi itu ibu-ibu rumah tangga. Ya, eh, saya juga ibu rumah tangga sih sebenarnya, Bapak Ibu ya. Tetapi banyak di antara kita tidak punya background bisnis sebelumnya. Jadi mungkin kita masih belum dapat feeling gimana sih jadi seorang pebisnis itu seperti apa. Nah, Pak Joni beliau punya banyak pengalaman membantu mentraining, mengedukasi ya orang-orang sehingga mereka bisa sukses di bisnis Atomi. Jadi besok beliau akan sharing tuh caranya. Nah, Bapak Ibu bisa ngajak tuh teman-teman, tim Anda yang pengen belajar jadi pebisnis itu seperti apa di MB9 besok pagi. Ya. Nah, tanggung jawab yang kedua Bapak Ibu adalah tanggung jawab kepada orang yang kita sponsori Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini siapa yang sudah mulai sponsori orang? Pasti kan?
Sponsori orang tuh maksudnya bukan sponsorin dana, bukan. Tapi menjoinkan orang menjadi member kita. Saya yakin kita sudah banyak yang sudah melakukan itu. Nah, apakah kita bertanggung jawab dengan mereka, Bapak Ibu? Ya, kesuksesan mereka bukan kesuksesan kita. Tetapi kita punya tanggung jawab moral, Bapak Ibu, untuk kita tuh sudah mengerjakan belum? Ya, PR kita untuk mengajari mereka basic-basicnya. Misalnya, Bapak Ibu menjoinkan si A, Bapak Ibu bilang, kamu tahu nggak, ini produk Korea bagus loh. Ya, nanti aku ceritain deh, cara pakainya kayak gimana. Ya, kamu tahu nggak produk Korea ini bagus loh vitamin C-nya. Nanti aku, kamu kalau makan ini ya, jarang sariawan loh, anak-anak. Eh, aku kenalin kamu Hemohim nih. Nanti bapak kamu kan lagi nggak enak badan tuh. Nanti kalau minum Hemohim akan lebih kuat loh. Nah, kita tuh kadang-kadang, saya sendiri juga Bapak Ibu, lupa gitu loh. Dulu tuh di awal ngomongnya gimana. Ya, jadi dengan kesibukan, kita jadi nggak lupa. Kita lupa ngecek, konsumen kita tuh gimana ya kabarnya ya? Bapaknya baik kan nggak ya? Kita lupa ngecek. Orang yang kemarin kita bilang mau ngajarin dia pakai aplikasi, sudah saya ajarin belum ya? Kita lupa ngecek. Ya, itu yang pakai skincare kemarin udah benar belum ya cara pakainya? Nah, Bapak Ibu, tanggung jawab kita adalah kita perlu memastikan member-member kita itu udah benar gitu. Ya, udah benar cara belanjanya udah bisa, udah benar mereka tuh apa? Cara pakainya sudah benar, udah benar dosisnya udah tepat. Ya, kita tuh perlu punya tanggung jawab seperti itu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Bu Silvi, saya kan masih baru tuh. Upline saya aja yang ngerjain. Bapak Ibu, upline Anda satu hari mungkin sales grupnya ada 30. Kalau Anda tunggu dia yang melakukan, ya bisa-bisa ketinggalan Bapak Ibu. Orang yang kita ajak, kita yang tanggung jawab. Kita yang kenal, kita yang menghubungi. Jadi kita jangan jadi orang atomi yang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Bu Silvi, tapi saya udah coba ketemu orangnya ibunya lagi, susah banget. Ya, mau saya follow up aja nggak balas-balas, nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab kita sudah kita lakukan. Soal dia nanti nggak nggak respon, itu urusan orangnya Bapak Ibu. Yang penting dari pihak kita, kita udah nggak sesuai SOP gitu. Ya, sesuai SOP-nya. Ya, nah Bapak Ibu semua, dua hal ini aja. Ya, tanggung jawab terhadap bisnis sendiri, tanggung jawab Nge-freeze, Bu. terhadap orang yang kita sponsorin. Bapak Ibu, ya. Aduh, saya tuh karena kesibukan, saya baru ingat ada satu konsumer saya di Pandeglang, Bapak Ibu, yang saya itu ceritakan, saya tanyakan kabar Ibu gimana. Boleh Bu, silakan. Nah, saya Nge-freeze ya? telepon, saya tanya, Ibu, keadaan, oh, Bapak progresnya. Ya, Bapaknya pun masih agak putus-putus. Suara saya putus-putus. Suara saya masih kedengaran Suaranya nggak? hilang-hilang, Mbak. Hmm, sekarang? Ada sekarang. Tadi Hmm, hilang-hilang. oke. Ya, jadi akhirnya saya hubungin, dan akhirnya si ibunya ini, konsumer saya ini, mengenalkan saya sama bapaknya langsung di telepon. Ya, saya jelaskan ke orang tuanya bahwa pemakaian produk Hemohim itu nggak bisa instan. Ya, ini butuh waktu, Pak, karena rusak tubuhnya udah lama, jadi butuh waktu. Ya, akhirnya setelah saya jelaskan sekitar 10 menit, Bapak Ibu, akhirnya bapaknya, ya udah deh, saya lanjut lagi ya pakai produknya. Gitu. Nah, Bapak Ibu,
Kita perlu punya tanggung jawab seperti itu. Masih putus-putus ya? Ntar saya coba pindah ke tempat yang lebih dekat ya, ke depan. Ya, kita perlu punya tanggung jawab dengan konsumen kita seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa, yang penting sudah jualin, bodoh ah, gitu. Nggak bisa. Ya, kita harus benar-benar masing-masing, masing-masing dari kita harus bertanggung jawab dengan konsumen kita masing-masing, dengan partner kita masing-masing. Ya, mungkin kita waktu joinin orang, orang itu butuh penghasilan, kita bilang, di Atomi bisa sukses loh di Atomi. Ya, nanti saya bantuin deh. Tahu-taunya Bapak Ibu ada training, Bapak Ibu nggak kasih tahu orangnya. Ya, ada seminar, Bapak Ibu nggak kasih tahu. Terus ada home party, Bapak Ibu juga lupa sama dia. Lalu Bapak Ibu juga nggak janjian lagi ketemu ngajarin dia caranya gimana Bapak Ibu dia bisa berhasil. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus ingat-ingat lagi. Dulu kita ngajak orang itu apa yang kita ngomong ya gitu. Apakah kita mau ngajak dia berhasil? Apa kita mau ajarin dia cara pakai produk yang bagus? Apa kita mau ajarin dia untuk bisa punya akses ke produk Korea yang murah dan bagus? Coba ingat-ingat lagi, Bapak Ibu, dan mari kita jadi orang Atomi yang bertanggung jawab, Bapak Ibu, ya, untuk supaya nama baik kita juga tetap ada, ya, kecuali orangnya emang nggak mau, ya sudah, gitu ya. Ya, jadi mari ya, jangan lempar ke upline semua. Upline yang ngurus dong. Kan PV saya PV upline juga. Waduh, kalau Anda seperti itu, Bapak Ibu, nanti downline Anda juga kayak gitu tuh. Ya, jadi justru kekuatan kita, Bapak Ibu, bukan satu orang menghubungi 100 orang, tapi 10 orang masing-masing menghubungi 10 orang. Nah, itulah kekuatan jaringan tuh di sana. Ya, oke, Bapak Ibu, dapat poinnya ya. Coba Bapak Ibu tulis di chat apa yang Bapak Ibu pelajari pagi hari ini, yang Bapak Ibu mau coba terapkan di kehidupan bisnis atau Atomi Anda. Coba silakan tulis di chat.